Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang soulmate-mu. Jadi kita bakalan kupas tuntas tentang soulmate. Jadi this is fun reading. Diperuntukkan untuk banyak orang. Diperuntukkan untuk membooster energi positif. Jadi kalau yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan yang dalam hati, tenangkan diri kamu. Jadi istilahnya kamu seperti bertanya sama diri sendiri atau bertanya sama aku, siapa soulmate kamu gitu. Bisa sambil visualisasi, tapi jangan visualisasi seseorang ya, tapi visualisasi kalau kamu tuh bertanya sama diri kamu sendiri. So ini adalah fun reading dan kolektif, jadi energi bisa resonans bisa tidak. Dan kalau yang aku lihat di sini bisa bentuknya itu bisa maskulin dan feminin. Jadi kamu harus tahu energi kamu itu apa, maskulin atau feminin. Oke? Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sun rising, Venus, and Vedic rising. Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek dulu tentang energi. Jadi ini aku bacain tentang energi kamu seperti apa sekarang sama energi si soulmate kamu. Oke? Baru nanti aku bakalan bacain tentang siapanya. Kita kupas tuntas si soulmate kamu seperti apa. Oke? Kita langsung aja mulai. There's great getting love and power like goddesses. I wanna say my good so I can speak the truth. Your mission and protection to see through people who watch this video. Ay ampun. I'm missing my good so I can speak the truth. Your mission and protection. I need to know their current energy right now. Ada the Four of Wands. Di sini there's a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cek sun rising, Venus, dan Vedic rising kalau aku ngomongin soal zodiak ya. There's a strong fire di sini. Secara energi, kalau aku lihat di sini banyak banget yang sedang bertemu dengan seseorang atau sedang berada di fase bercermin ya. Jadi banyak kontemplasi atau bertemu sama seseorang yang bisa membantu kamu untuk bercermin. Nah, pertama dari Four of Wands sendiri ini ngomongin soal mirroring. Sometimes we do mirroring itu saat ada sesuatu hal yang terjadi atau kita ketemu seseorang yang tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Jadi kayak, ih kok orangnya gini. Jadi ada sisi kita ngejudge someone gitu. Sometimes itu diperuntukkan untuk kita bisa memahami diri kita sendiri. Mana limit kita, mana apa yang kita suka, mana yang enggak gitu. Jadi posisinya sekarang lagi banyak bercermin. But the Four of Wands itu energi sangat positif. Jadi lagi enjoying the moment, enjoying the present, which is so good. Bagus banget energinya. Nah, energi the Eight of Wands itu nunjukin kalau pertama di sini ada yang mau traveling atau sedang traveling, sedang melakukan perjalanan atau sedang melakukan perpindahan. Jadi fast movement. Di sini kalau kamu lihat there's a bird di sini, burung kan terbang ya. Jadi sedang berada dalam keadaan dimana kamu melakukan sebuah perkembangan lah gitu, keluar dari zona nyaman. The Eight of Wands itu juga nunjukin komunikasi yang intens. Untuk beberapa dari kalian semua, di sini ada yang sedang melakukan komunikasi yang cukup intens. Nah, pertama karena kita di fase mirroring, ada yang berdialog sama diri sendiri yang cukup intens. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan ke diri sendiri, lalu kamu bisa jawab sendiri. Tapi ini juga ada yang berkomunikasi dengan seseorang. But when I see the Eight of Wands di sini, ini nunjukin kalau ada the burst of a feeling atau perasaan yang tiba-tiba muncul, dan perasaan yang datang itu excitement, rasa senang gitu, tiba-tiba muncul di sini. So aku bakalan lihat satu lagi ya. Tell me about your energy right now. Kalau yang aku lihat di sini, kamu pun mampu embrace atau membuka tanganmu dan menerima segala macam perubahan dan perbedaan ya. Dari the Four of Wands, kalau kamu lihat di sini udah kelihatan jelas. Pertama beda warna. Jadi di sini juga beda latar belakang. Jadi kamu pun tidak takut sama sebuah perbedaan. Beberapa dari kalian bahkan bisa berdealing atau bisa berhubungan sama sosok orang yang punya perbedaan dari macam-macam keyakinan, culture, latar belakang. Di sini ada Two of Coins.
coins ini menandakan kalau kamu sedang balancing juga, menyeimbangkan. Tapi 12 coins ini selalu ngomongin soal journey, perjalanan kita untuk menuju keseimbangan gitu. Ini bisa secara metafora, bisa secara harafiah. Ada sebuah hal yang kamu lakukan, itu membutuhkan perjalanan. Itu bisa bekerja gitu. Kayak kerjanya bukan hanya di kantor aja, ada movement soalnya. This is your energy. Di sini juga ada Earth sign. Earth sign itu Taurus, Virgo, Capricorn. Aku bakalan lihat ke energi dianya, si energi soulmate. Baru nanti aku lihat kecocokannya, oke? Energi soulmate kamu seperti apa? Kalau yang aku lihat di sini very agak tidak terlalu familiar ya. Kalau malah aku lihat energinya tuh yang dilakukan tuh beda banget sama diri kamu kesehariannya gitu, atau misalnya dari culture. Cuman yang aku lihat di sini dia sedang berambisi. Ambisinya buat apa? Ambisinya tuh buat karir kalau aku lihat. Jadi sangat terfokus sama karir, sangat terfokus sama impiannya dia gitu. Well, agak mirip sama diri kamu, but kamu udah mempunyai sesuatu yang cukup stabil nih gitu. Tapi kalau dia memang ke arah lebih ke ngejar materi gitu. Nah, dari energi The Queen of Wands di sini very confident person, energinya juga sangat positif, dan di sini juga ada fiery sign Aries, Leo, Sagittarius, sama agak mirip di sini ada earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi yang tadi aku bilang, kemungkinan you met this person atau ketemu sama orang ini dalam segi mirroring. Mirroring tuh apa? Sometimes kita ngelihat diri kita di dirinya gitu. Jadi kalau misalnya ada tarot reader yang ngomong dia tuh kayak gini, loh kok itu mirip aku ya gitu. Nah itu keadaannya biasanya seperti itu. Karena di sini contoh ya, misalnya kamu orangnya ambisius gitu, ya dia juga sama gitu, cuman mungkin ambisiusnya di dalam ada perbedaan di situ gitu. Nah kalau yang aku lihat, kamu juga grounded, tapi kamu groundednya itu lebih seperti kokoh lah gitu. Tapi kalau dia lebih seperti ke arah yang bersahaja gitu, lebih merendah diri gitu, merendahkan hatinya gitu. Nah kalau yang aku lihat dari energi The King of Coins sendiri very stabil dalam perjalanan, dalam arti dia tidak tergesa-gesa gitu. Kalau dari kamu ini ada fast movement, ada pergerakan yang cepat, tak. Tapi kalau dia udah santai, tapi aku tahu aku jalannya pasti gitu. Kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang memang jadi kayak tulang punggung keluarga. Dia punya tanggung jawab yang besar ya gitu kalau aku lihat, but sangat stabil dan sangat secure dari segi mental, dari segi finansial, karir, dari segi pertemanan gitu. And this person have also duality. Jadi balik lagi, ini bisa kayak konsep mirroring, jadi kayak sama gitu. Kalau kamu lihat badannya sama, dua kepala, yang artinya punya experience, pengalaman hidup yang sama atau lingkungan yang gak jauh beda sama diri kamu, tapi juga ada perbedaan di pola pikir atau kebiasaan yang pengen diraih gitu. Berarti yang aku lihat di sini orangnya cukup mampu untuk melihat dari dua sisi, jadi mampu untuk bisa memahami. And then kalau yang aku lihat secara energi memang lagi mengejar materi gitu. Jadi banyak banget yang mengejar materi. Nah, kalau kamu secara spesifik bisa melihat, you have 12 coins di sini. Duanya kamu adalah coins. Yes, ini materi, tapi kamu balancing itu. Jadi you already have. Ini sesuatu yang sudah kamu punya. Sementara duanya dia adalah wands. Ini ngomongin soal prinsipal. Sesuatu yang masih dia bangun untuk masa depan gitu. Jadi kalau kamu sudah punya kestabilan nih, kamu udah tahu nih masa depan kamu kayak gimana, atau kamu sudah punya gambaran lah gitu, kamu mau jadi apa. Sementara kalau dia masih ngebangun itu untuk jadi lebih kokoh lagi gitu. Jadi kalau ngomongin soal energi, balik lagi, ini mirroring. Ini kayak bercermin. Jadi coba kalau bercermin itu sometimes gini, bercermin ada keadaan yang kayak sama gitu dari sikap, sifat, tapi kadang-kadang cermin itu juga nunjukin kalau misal aku megang gelas di tangan kanan, si cermin aku megang gelas di tangan kiri. Jadi tetap ada sesuatu yang berbeda di situ gitu. Nah, coba
Kalau ngomongin soal kecocokan energi, saat ini balik lagi, you move so fast, sementara dia move so slow. Jadi, tapi yang lucu adalah gini, kamu move-nya cepat, gara-gara ada sesuatu yang harus kamu lakukan, berkembang buat berada di posisi itu lebih misalnya lebih mengejar lah gitu posisinya dia gitu, karena posisinya dia udah sampai almost ke titik tengah, sementara kamu lagi mau ngejar itu gitu. Jadi keadaannya seperti itu. Apakah cocok? Kenapa? Karena dia ngikutin ritme kamu ngikutin ritmenya dia gitu. So aku bakalan lihat ke spesifik siapanya. Aku bakalan lihat dari Lenormand dulu. Who is this person? There's great guy, things we found power like I think it is. Kalian tuh suka gak sih kalau aku bacain tentang energi kamu? Karena sebenarnya tujuan aku membaca energi tuh untuk ngebantu kalian melakukan sebuah perkembangan. Jadi kalau misal kamu pahamin, ada pesan-pesan untuk berkembang di situ. Tapi coba komen kalau misalnya nggak suka, berarti nanti aku next videonya bakalan buat langsung ke sesuai sama ini ya temanya gitu. Contohnya siapa, aku langsung lihat siapa gitu. Okay. Terus great guy, things live from power like I think it is. Show me about their soulmate. The people who watch this video soulmate. Dia tuh orang yang beruntung, dia datang dari keluarga yang memberikan dia juga keberuntungan kalau aku lihat. And then this person is very apik orangnya. Apik tuh bahasa Indonesia kan ya. Apik tuh resik tuh apa ya, jadi dia suka bersih, dia suka segala macam yang clean gitu. Terus kalau yang aku lihat dia cukup expert dan ahli di bidang pekerjaannya dia. Jadi kalau yang aku lihat dia juga karirnya juga oke banget gitu. Oke banget tuh dalam arti gini, dia tahu kemampuan diri dia dan dia asah itu, dan dia menjadikan dirinya dia itu menjadi sosok orang yang menguasai gitu kan. Kalau ada orang yang kerja, udah kerja aja, ngikutin lah kerjaannya. Tapi kalau dia tuh lebih seperti oke, aku harus jadi sosok yang lebih besar nih di bidang ini gitu. Dia punya ambisi seperti itu. And then kalau yang aku lihat di sini, balik lagi, keberuntungan datang dari keluarganya juga. Dia lahir di keluarga yang sudah kaya. Kaya itu bisa dari konsep kemakmuran secara cinta, penuh dengan kebahagiaan. Tapi keluarga juga memberikan dia kenyamanan finansial atau materi dan koneksi. Jadi privilege lah itu. Terus yang aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang bisa dibilang punya keunikan ya di sini. Jadi keunikannya adalah memahami atau cukup bisa menerima tanda-tanda dari semesta. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak it's all about logic. Dia masih mengikuti tata krama atau masih mengikuti adat istiadat. Contoh kayak dia masih memahami apa itu konsep pamali gitu. Dia juga masih bisa nerima konsep tersebut. Jadi pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran yang cukup old school atau zaman dulu banget, dia masih bisa nerima itu. Dia tidak mengabaikan itu juga gitu. Dan kalau yang aku lihat keunikannya dia juga, cara dia ngelakuin sesuatu, dia tuh ngikutin juga kayak ajaran-ajaran zaman dulu gitu, kayak mitos-mitos gitu. Dia masih suka menggali hal tersebut. And then kalau aku lihat keunikan lainnya juga, dia suka juga hal-hal yang berbentuk kayak astrologi, astronomi gitu. Dia masih ngikutin zodiak juga gitu. Jadi ada agak mirip sama diri kamu. Bahkan juga ada yang open up atau bisa nerima informasi dari tarot. Kalau yang aku lihat di sini, orangnya tuh suka membawa kabar baik ya. Jadi kalau misalnya komunikasi sama dia tuh, dia jarang banget berkeluh kesah gitu. Dia jarang banget ngeluh orangnya. Nerima aja apapun yang ada di hadapannya dia banyak bersyukur. Makanya itu banyak banget rezekinya dia. Terus di sini this is Bouquet. Dia suka hal-hal yang tadi resik, bersih, indah-indah.
Terus yang aku lihat di sini dia juga social butterfly ya. Dalam arti social butterfly itu dia suka bersosialisasi, temennya banyak gitu, dari berbagai macam culture, dari berbagai macam background. Dia tuh nggak milih-milih, dalam arti kayak misalnya aku backgroundnya ini jadi harus sama orang-orang yang kayak gini juga gitu. Enggak, dia masih terbuka untuk semuanya. Ini menunjukkan kesuksesannya banyak banget. Ini orang menjalani hidup dengan bahagia gitu. Jadi karena dia banyak bersyukur dan banyak bahagia, memang kebahagiaannya beneran hadir, dan itu kelihatan jelas dari segi materinya dia, dari kedudukan sosial, dari teman-temannya dia, atau dari hubungan dia sama keluarga. Jadi cukup sukses di berbagai macam bidang ya, bukan bidang pekerjaan, tapi di berbagai macam topik kehidupan lah gitu. Nah di sini juga kalau yang aku lihat, dia sosok orang yang sangat protektif gitu, terutama untuk orang-orang yang dia sayangi. Dan kalau yang aku lihat, banyak banget keadaan yang dia manifestasikan, jadi sangat beruntung. Jadi banyak yang bukan ngiri ya, lebih seperti kayak bertanya-tanya, atau lebih seperti banyak yang kagum sama kehidupannya dia gitu. Banyak yang envy juga. Envy itu kayak pengen memiliki hidup seperti dia lah gitu. Karena beruntungnya itu ibaratnya gini, dia mau makan ada, mau makan apa aja bisa gitu, mau kemana aja bisa gitu. Jadi mudah, segala sesuatu mudah bagi dia. Nah itu yang ngebuat dirinya sangat positif gitu. Positifnya dia akhirnya memancarkan energi baik untuk orang-orang sekitar. Jadi banyak kasih blessing juga. Setiap contohnya, kayak aku lihat contoh dia datang ke rumah makan nih, rumah makannya sepi nih awalnya, tapi saat dia datang tuh akhirnya banyak orang yang ikutan, kayak akhirnya banyak orang yang masuk juga ke rumah makan tersebut yang tadinya sepi gitu. Jadi energi keberuntungannya it's like dia bawa kayak bawa keberuntungan lah gitu, bawa energi baik gitu. Nah itu bisa juga bukan hanya kayak ke rumah makan, tapi ke kehidupan orang lain. Nah itu yang disadari sama orang-orang sekitar. So aku bakalan lihat ke spesifik, kita ke fisik. Nah yang di sini aku ngelihatnya dia tuh pertama ada sisi eksotiknya. Bisa dari kulit, bisa dari stylenya dia. Kita lihat ya, specific, who is your soulmate. Nah di sini ada energi bintang, jadi very popular person. Kalau orang populer itu kayak dari segi stylenya dia, dari segi berpakaian lah gitu, very stylish. Kalau yang aku lihat, dia tuh tidak minder gitu dengan penampilannya dia cukup punya confidence, orangnya hot. Kalau kata-kata ini hot gitu. Terus juga cara dia berpakaian tuh kelihatan good quality lah gitu, kelihatan pakaiannya mahal gitu. Karena balik lagi, pertama dia memang terbiasa dari kecil kalau misalnya kayak beli pakaian atau berbelanja gitu, karena keluarganya punya keberuntungan itu untuk beli barang-barang mahal, jadi itu terbiasa sampai sekarang gitu. Kalau dari segi fisik itu kelihatannya healthy, terus dia juga kelihatan indah dilihat, enak dilihat. Dia tuh jadi gini, kalau dia di antara teman-temannya lainnya tuh ada yang menonjol di dirinya dia. Itu bisa dari stylenya dia, bisa dari kulitnya dia, bisa dari parasnya dia gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini baby face sih sebenarnya. Jadi walaupun usianya bertambah terus gitu, tapi kayak raut wajahnya tuh tidak kelihatan tua gitu, selalu kelihatan muda. Nah dari yang aku lihat di sini, dari The Hermit, itu sisi confidence-nya dia tuh dia cemas walaupun dia sendiri gitu. Jadi kalau yang aku lihat pembawaannya tenang, kalem. Kamu duduk di sebelahnya dia tuh kamu bisa ikutan tenang loh. Terus di sini karena dia orang yang populer, temannya juga banyak akhirnya. Nah dari energi The Star sendiri itu aura. Kalau misalnya kamu lihat, kalau kamu nanya nih secara berikan kata-kata dong gitu untuk nunjukin orangnya kayak gimana gitu, ciri-cirinya, sebenarnya agak sulit. Karena kalau aura ya aura kepancar gitu, jadi kepancarnya orangnya kelihatannya cakep aja gitu, walaupun ada sisi keunikan atau walaupun
tidak sesuai standar ekspektasi sosial, let's say kayak gitu. Tapi dia tuh ada sisi yang bikin orang tertarik gitu. Jadi selain kalau kita ngeliat dia tuh nyaman aja ngeliatnya, bisa berjam-jam bisa ngeliat dia lama gitu. Nah itu ada aura yang terpancar seperti itu. Terus juga kalau dari The Six of Wands itu nunjukin ini posisi spotlight. Jadi istilahnya dia punya panggungnya sendiri lah. Pertama ini bisa dari kerjaannya dia akhirnya membuat dia jadi populer gitu, atau dari lingkungannya dia. But kalau aku lihat teman-teman ya lingkungannya sekitarnya dia juga positif gitu. Jadi karena sangat supportive sama dia. Nah kalau yang aku lihat di sini balik lagi pembawaannya tenang banget, walaupun ada masalah santai gitu, nggak cemas. So aku bakalan lihat secara spesifik kesini. You're a soulmate. Oke. Ada beautiful, ada private residence, ada darkwood, di sini ada mountain, di sini ada famous, classic, dan di sini ada artistic. Pertama dia suka art, dia suka seni, dia suka segala hal yang indah-indah. Jadi kalau aku lihat tempat tinggalnya juga indah. Kebanyakan memang ke arah klasik ya. Jadi kayak American classic atau bahkan European classic. Terus di sini banyak banget furniture yang warnanya gelap, dark wood gitu, coklat-coklat tua. Terus juga yang aku lihat rumahnya atau tempat tinggalnya itu tempat tinggal yang private residence, yang punya gerbang yang dimana itu dijaga gitu sama satpam atau sama ya penjaga rumah lah gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi famous sendiri, dia berada di dalam lingkungan yang cukup terkenal di ya di sekitarannya dia. Jadi kayak banyak juga orang-orang yang terkenal tinggal di situ, ditinggal di daerahnya dia gitu. Terus di sini juga dari energi mountain, kalau yang aku lihat di sini rumahnya tinggi gitu. Rumahnya cukup tinggi daripada yang lain. So di sini ada secrets, ada put your head on my shoulder, mageran, ada the eye, ada simple, dine in, ada text message, ada suit and tie, ada fair skin, fair, annoying, ada silly, ada luxury, ada spiritual, sama ada straight. Pertama dia orangnya tuh gak neko-neko, dalam arti dia walaupun dia punya banyak teman yang kayak very open minded, dia orangnya very traditional. Jadi kayak tetap ngikutin rules dan aturan. Kayak misalnya mamanya dia nyuruh dia pulang gak boh ya pulang. Atau kayak ya ada aturan-aturan yang selalu diikutin lah gitu. Terus kalau cara dia memandang kamu, itu bakalan bikin kelabak-kelabak. Karena matanya dia itu kayak penuh dengan makna lah gitu. Orangnya simple, jadi dia tidak banyak demanding, tidak banyak minta ini itu gitu. Secrets, punya banyak rahasia. Put your head on my shoulder, dia tuh sangat senang kalau misalnya kamu bisa bersandar sama dia. Lalu di sini orangnya juga mageran. Dia tuh tidak terlalu suka untuk dia kan pasif di sini. Dia tidak terlalu suka untuk kemana-mana gitu. Selalu kayak pecicilan ke sana kemari, dia tuh nggak suka gitu. Dan dia suka makan, dan dia lebih prefer masakan rumah gitu, atau dia bisa masak masakan rumah. Di sini lebih suka text message. Terus di sini kalau kamu lihat dia pakai baju kerjanya dia itu kelihatan cakep banget gitu, dan dia selalu pakaiannya juga sukanya kebanyakan emang dia pakai pakaian kerja ya gitu. Di sini fair skin, kulitnya terang cerah, terus juga sedikit annoying,
anaknya tuh suka bikin apa ya, suka bikin kayak dia suka bercanda gitu, karena di sini ada silly, dia suka bercanda tapi kadang-kadang bercandanya itu bikin sebel gitu. Luxury dan dia terbiasa hidup dengan mewah yang tadi aku bilang. Di sini juga spiritual, dia juga memahami, karena yang tadi aku bilang dia punya background yang sangat baik juga soal ajaran-ajaran keluarga, jadi dia cukup spirituality-nya juga cukup bagus gitu. Hubungan dia bukan hanya sama duniawi aja. Di sini ada strength. Jadi yang tadi aku bilang kan lurus-lurus aja gitu. So aku bakal lihat ke romance angel. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ini waktunya kamu ambil kontrol lagi di dalam hidup kamu. Jangan diatur sama orang lain, jangan diatur sama ekspektasi sosial, but harus kamu sendiri yang bisa ngambil alih hidupmu. Healing family issue. Your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi kamu harus banyak-banyak menerima keadaan dan memaafkan keluarga, terutama orang tua, agar bisa lebih baik lagi percintaannya ke depan. Ini ada Ten of Cups. Nanti kedepannya ada happy family, keharmonisan. Terus yang aku lihat di sini kayak approval dari orang-orang sekitar, jadi diterima sama orang-orang sekitar kalian berdua. Ada keadilan lah gitu, kalau aku lihat ada keseimbangan. But the Knight of Crystal belajar untuk melepaskan diri dari overthinking too much gitu. Yang terlalu berlebih itu tidak akan pernah sehat. Kita boleh mikir, ya manusia harus mikir lah gitu, tapi tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang jatuhnya seperti negative thinking gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book plus reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.